penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom. Dihamuna amanami dohot ina nami, dohot sude ruas nahupar sangapi hami, parjolo hami sian perhalado HKBP Melati, pasahaton selamat marpesta mahita, diari hasa saor niton di parbadia paduahon. Adorang sota mulai acara tabe, parjolo martangyang be mahita di bagasan rohata. Marende mahita sian buku ende nomor 645 ayat sada sahat doro di ayat tolu.
Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon nina Tuhan Yesus, lehonoku Tuhamu rohanaim baru, dohot tondi naim baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatoku do roha batu sian dagingmu, jala lehonoku Tuhamu rohana marpakila laon, jala lehonoku matu tondiku tu bagasan ate muna, audo mambahesa asa marparangi hamu di bagasan akapatiku, aka uhum hupera do tamuna, jala pato pemuna do. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok kami mauliate tuho sian rohanami, ala di paujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot kami di jauho tusi. Sai suruh maton di parbadia tu rohanami, asal tu mapatontokan kami huruhan nami, asal lemon kami maritehite paposeon na sitong, jala asa toktong huhalason kami pasangapon guarmu, na terpuji roh di saliling-lilingnya. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 640 ayat sada. Patik ni debata ima patik palimahon satu patik paunopon. Patik palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paunopon unako mamuno atong rap mamangido gogo mahita sian Tuhan de Bata. Ale Tuhan, sai pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patikni. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 104 ayat sada.
debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo patupahon hasisaan ni dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mga sakit dosa nami. Sa isahapi matubagasan rohanami hasisyaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyai, asa unang ganggu rohanami dia sini roham, alai asa hot rohanami marhapor seaon laho manggotapon na sa dosa dohot roha pertibion. Asa huphasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Songon sitong na mangulu au ninda Tuhan Jehovah, tungda solomo dorohaku mida hametayan ni parjahat, alai lomo dorohaku mida hamumulak ni parjahati, tumadikon dalanna asa mangulu ibana, hasangapon madidebata na digijang. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 160 sia ayat 2. Tajahama epistel di pesta paduahon perningotan hasasaor niton di parbadia sadarion
na tersurat di 2 Musa 35 ayat 30 sadro di ayat 35. Dungi Roma hatani Musa tuhalak Israel idahamuma nunga pola di jauhamu sahalak na marguar bejalil anak ni si Uri ima anak ni si Hur sian marga Juda. Nunga pola di gohiton di debata rohanai marhapistaran marhapadean dohot marparinontoan mangaradoti saluhut ulaunai. Asa dipikiri rohana hapadean nasumurung laho mamandei seret perak dohot tembaga. Huhut manguhi dohot madijor batu intan mamandei hau penambahelan pandean maragam-ragam. Akupni nunga di basa-basahon Jahoba hamaloon tubagasan rohana mangajari halak na asing. Ibana dohot si Oholiab anak ni si Abisamak sian margadan. Nunga digohi Jahobar harana sida dohot hapistaran lahu mambahen hapadean maragam-ragam mamandei hau manusia dohot mamangit abisian bonang narara langit narara dohot na merham nang hail botar na halus tole hapadean ni partonun asa dibahen nasida hapadean maragam-ragam jala dipikir-pikiri rohana sida hapadean karena susurung. Ima sahatna mertua maaka na tumangihon hata ni debata jala nau peoksa. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 160 sia ayat sada. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon bisa dok portibion rap mahita mandop Hau porsia di debata Jahoba ido ama perguguna suhatu dosan natu mo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tinuhun si Maria naga begabean sianton di porbadia andorang soha ubuhan ido tuhata natu mau na bernil di panguman di silatus nama tetarpaja loibana di hau pinasilang natu atu banotoru di tanah namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na soha dosani disima imanan pamulak sogo tanaon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsia biton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak karisten akan na badia dohot di haisan dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogo daging halak nong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin.
mahita sian buku ende nomor 750 ayat sada sadoro di ayat 2 huhupa pumupelian sada A dohot sada B. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini kepada kami, hingga kami dapat melakukan aktivitas kami di berbagai tempat yang sudah kami jalankan. Dan pada minggu ini kami datang ke hadapan-Mu untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia dan juga kepada pribadi kami. Biarlah senantiasa Tuhan tetap menjaga, melihara, dan menolong kami. Dan firman-Mu pada minggu ini kami sampaikan supaya Engkau Tuhan memberikan otoritas daripada-Mu agar kami mampu menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada Minggu Pentakosta yang kedua tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kami. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu yang lain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pembentaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu
Jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sampai di situ firman Tuhan. Hari ini dalam tradisi gereja yang kita warisi sejarah tentang mengenai hari Pentakosta, di mana dikatakan hari yang istimewa sejak zaman para misionaris di Tanah Batak. Kita masih tetap merayakan hari Pentakosta yang kedua. Ada banyak di antara warga gereja yang bertanya kenapa Pentakosta dirayakan sampai 2 kali, tidak cukup 1 kali hanya pada hari Minggu. Pertanyaan itu lumrah, mengingatkan di antara warga gereja bahwasanya banyak yang kita lihat tentang aktivitas, padat aktivitas yang kita jalankan, sehingga bisa kita lupa beribadah pada hari Pentakosta yang kedua. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam melaksanakan Pentakosta, di mana dikatakan hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Padahal hari Pentakosta dinamakan tiang daripada gereja. Kalau dikatakan turunnya Roh Kudus dari zaman dahulu, sudah turun Roh Kudus ke dalam dunia. Tidak hanya pada saat ini turun Roh Kudus, tapi zaman dahulu sudah nyata tentang mengenai karya daripada Roh Kudus kepada seluruh pelayan Tuhan. Mereka tidak takut menyampaikan firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja di setiap pribadi manusia. Di mana dikatakan di gereja, kalau memang sekarang sudah ada pergeseran tentang mengenai Roh Kudus yang diam di tengah-tengah kehidupan manusia. Dinyatakan bahwa di gereja zaman dulu masih sangat jelas dan nyata dilihat orang yang percaya Roh Kudus bekerja, mereka memberikan kekuatan kepada seluruh bangsa Allah. Mereka tidak takut dan tidak gentar. Di dalam kehidupan ini, sesudah Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus, baru mereka pergi. Tuhan menyampaikan, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa. Ternyata jemaat Korintus ada terjadi persoalan atau perpecahan di antara mereka, sampai ada yang mengatakan ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya perpecahan tersebut adalah mereka berpaling dari fokus Injil Tuhan, yaitu tentang mengenai Yesus Kristus, yang sebenarnya
Yesus itu harus menjadi idola, harus menjadi pusat kepercayaan mereka. Ternyata mereka tidak menghargai, tidak menghormati Yesus yang telah mati menyelamatkan manusia. Yahudi dan juga Yunani juga tidak menghargai, bahkan melakukan dalam pikiran mereka tidak mempunyai arti apa salib itu. Pikiran mereka menyepelekan firman Tuhan, dilecehkan firman Tuhan, dilecehkan juga tentang mengenai salib Kristus. Demikian juga yang kita lihat penderitaan tentang salib Kristus bahkan dianggap menjadi suatu kebodohan. Mereka tidak percaya kuasa salib yang menyelamatkan, tetapi menggantikan dengan cara mencaci atau membuat tanda hikmat hidup, hikmat dunia. Jadi saudara-saudara kekasih, viral juga di media sosial tentang mengenai terdakwa mengatakan begini, mengapa setiap melihat salib selalu menggigil atau gentar? Sang pendakwa menjawab, menyatakan dalam salib ada setan, ada jin kafir. Penghinaan terhadap pemberitaan tentang mengenai salib Kristus, yang dikatakan bahwa salib Kristus akan menyatakan kepada kita suatu keselamatan. Paulus menghadapi jemaat Korintus dengan perkataan bahwa aku datang kepadamu saudara-saudara bukan dengan perkata-kata indah atau hikmat dunia. Dia tidak ingin terjebak dengan hikmat dan pengetahuan dunia. Dia telah memutuskan untuk tidak mau mengetahui apa-apa di antara jemaat yang saling daripada tentang mengenai hal-hal mengenai pribadi mereka. Tapi yang dikatakan mengenai salib Kristus, istilah sekarang tidak kepo. Tapi yang dikatakan, yang dimaksud oleh Paulus adalah bahwa hanya dengan hikmat dari Allah, dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah, hanya itu yang akan kusampaikan, menyentuh iman saudara-saudara. Menurut orang Yunani, segala yang mati disalibkan itu yang orang bodoh, bahkan dikatakan jahat. Tidak masuk di akal mereka tentang mengenai kedatangan Mesias di dalam penghinaan. Bayangkan seorang raja, kalau raja datang atau seorang pemimpin besar datang, tentunya dihormati. Ternyata Mesias juru selamat di dalam penghinaan. Tidak terterima akal dan pikiran mereka, sehingga dikatakan bahwa salib itu suatu kebodohan. Tapi bagi kita salib itu adalah keselamatan. Kalau mereka tidak menerima dengan akal pikiran mereka kuasa Allah,
yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menyelamatkan manusia. Itu telah diberitakan firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Dia hanya memberitakan Injil berdasarkan kuasa dari Tuhan Allah dan Roh Kudus. Apakah kita merasa pernah takut menyampaikan firman Tuhan? Apakah kita pernah merasa tidak berdaya dalam memberitakan Injil Tuhan? Apakah kita pernah merasa ada khawatir ketika kita menyampaikan firman Allah atau menyampaikan Injil Tuhan? Paulus juga pernah mengalami perasaan yang sama. Dan jika Anda memiliki perasaan yang sama, mari kita semuanya harus percaya. Mari kita semuanya harus memberitakan Injil Tuhan. Jangan takut bahwa Roh Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan. Satu-satunya yang kita harus laksanakan, bagaimana di saat-saat kita menghadapi yang terjadi dalam hidup ini, kita mengakui di setiap kita mengatakan kebenaran. Mungkin kita ada rasa takut. Kita takut dibenci orang, dimusuhi orang. Ternyata yang dikatakan oleh Paulus, walaupun dia mengaku bahwa aku orang yang lemah, tidak berdaya, mereka menganggap bahwa si Paulus itu orang yang bodoh, sehingga dia mengatakan, aku tidak mengatakan keindahan, tapi mengatakan sesuai dengan Injil Tuhan, salib Kristus. Bagaimana supaya firman Tuhan dan Kristus dapat dijiwai, dihidupi mereka di sana. Itu yang diinginkan oleh Paulus, tidak ada yang lain. Sehingga kita mengatakan dalam hidup ini tidak ada yang mulus menyampaikan kebenaran. Selalu banyak tantangan, banyak masalah. Terkadang dikatakan sok kudus, sok suci, itu hambatan. Tapi kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tentunya kita membawa damai, membawa sukacita. Kalau manusia sudah dalam Roh Kudus, dalam setiap pekerjaannya, pelayanannya, tentunya sudah bersifat yang baik. Itu yang sudah kita lihat, yang sudah dihinggapi Roh Kudus. Jadi mari sama-sama kita di hari Pentakosta yang kedua turunnya Roh Kudus, kita sama-sama menerima firman Tuhan itu. Walaupun pada saat ini wabah corona yang sedang kita hadapi, karena kita sudah dihinggapi Roh Kudus, tentunya kita akan tidak takut. Jabarkan, beritakan firman Allah, kebenaran Tuhan. Jangan takut, karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat ini kami bersuka cita karena Roh Kudus menyertai kami, memberikan kami kekuatan dalam menghadapi situasi yang terjadi dalam hidup kami ini. Roh Kudus yang akan menolong kami di setiap waktu,
Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Roh Kudus bekerja di setiap pribadi lepas pribadi kami, agar kami tidak akan pernah diam, tapi tetap akan aktif untuk menjabarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Karena Tuhan sudah menyuruh kami pergi, kami akan siap Tuhan melayani-Mu. Tapi berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan menyaksikan kebenaran-Mu, agar kami tidak takut, tidak gentar, karena Engkau sudah memenuhi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 670 ayat 1-2 hut pasahat pilihan napateluhon. Tatangyakon ma peliatang ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroni saluhut sileong-leong na denggan do nasa ulibasan na mauliutus hupa saat hamima sianang leon mitu hami pilihan nami tuho say jalamay gabi uap na husus di jolom pasu-pasu menjelaramoti asa hupar hasayang hami pilihanon pati bulhon harajamul tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite hitodim asalam tadahami godang ni sileho-lehon mitu hami asalam girgirhai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua Gijang sai pilar badia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut molomoni roham di banotongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa inungan namar dosa tohami unang hami togi hotu pangujunan palu amahami sian pangago
Pasu-pasu sian Tuhan di batang, di pasu-pasu jalan remoti Tuhan di batama hitang, di sondakon Tuhan di batama bohina tu hitang, jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan di batama bohina tu hitang, jala di pasaorhon madamena tuto di tabe amin. Shalom. Hami parhalado HP melati rabdoh petugas ibadah di hari Pentakosta kedua, pasahaton selamat hari Pentakosta kedua. Shalom. Tuhan memberkati. Janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku, pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.